siapa saja yang sholat subuh fi jama'ati secara berjamaah, summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta yadlu'a syamsu, setelah sholat dia nggak langsung pulang, duduk zikir hatta yadlu'a syamsu, sampai matahari terbit, sampai matahari terbit. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zikir itu macam-macam. Baca Quran, tadarus Al-Quran setelah sholat subuh, zikir. Baca la ilaha illallah, zikir. Subhanallah, zikir. Sholawat juga zikir, mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Rasulullah. Ternyata ada fadilah daripada itu, ada keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Siapa saja yang telah sholat subuh secara berjamaah lalu kemudian dia duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit, dan lahu sitrun minan nar, maka hal itu bagi orang yang berzikir itu adalah merupakan tirai penutup. Sitrun itu penutup dari api neraka. Terjaga asbab zikir dari pagi, dari ba'da subuh, selesai sholat subuh sampai matahari terbit, sitrun minan nar, terhalang kita dari api neraka. Dijamin oleh Rasulullah SAW gak bakalan masuk neraka, dihalangin. Makanya orang yang sholat subuh kemudian kagak pulang dulu, ikut ngaji, kalau ada ngaji di sini, kalau enggak ada harus sendiri sampai matahari terbit, itu orang-orang spesial gitu. Orang-orang spesial yang terjaga dari api neraka. Tapi bukan hanya itu, kata Rasulullah SAW, wa bari'un minan nar, ternyata dibebaskan pula dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Orang susah-susah hidup di dunia, ternyata ada kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Cuma asal mau ngaji, baca Quran setelah subuh, setelah sholat berjamaah, Nah, kalau melihat maknanya di sini, sholat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, berarti kalau pulang ke rumah, berarti tetap di musola atau di masjid. Itu keutamaan daripada zikir setelah sholat subuh berjamaah. Ditutup, tirai masuk ke dalam neraka itu ditutup bagi kita. Ini pemberitahuan dari Rasulullah SAW, jalan mudah agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Tapi rasanya masih berat. Sholat subuh aja pengen buru-buru baik. Sholat subuh aja pengen buru-buru selesai. Apalagi imam baca ayatnya panjang dikit. Dalam hati beda ini imamnya ini. Rada lama ini. Rada lama. Pas pulang jalan bareng berdua. Lagi itu, katanya imam lama banget baca suratnya, apa begitu? Ya Allah,
Padahal lebih banyak baca ayat, lebih lama baca ayat, gedean pahala yang lebih gede, pahala lebih besar pahala yang kita dapatkan. Tapi kita kadang-kadang kagak mau pahala lebih gede. Ya itulah kelemahan kita. Karena memang keimanan kita itu ya belum mantap di dalam hati kita. Ya siapapun itu kadang-kadang ada perasaan dalam hatinya. Ya, apalagi sholat tarawih, ya. Apalagi sholat tarawih yang sholatnya banyak 20 rakaat, ya. Ditambah witir 23. Imam bacanya panjang-panjang. Ya, udah apa aja deh dalam hati meskipun gak ngomong lama ya itu kita tuh kayak begitu, nggak kurang sabar juga, ilmu sabarnya belum sampai. Padahal dengan sabar saja dalam ibadah, sabar dalam ibadah itu justru menghantarkan kita gampang masuk ke dalam gampang. Sabar dalam ibadah. Kita kadang-kadang gak sabar pun ibadah gak sabar. Pengen duit juga gak sabar. Pengen gede baik. Sudah ditakar sama Allah. Sudah ditakar bagian kita masing-masing itu sudah ditakar. Adapun kalau pengen lebih besar, ya lebih ikhtiarnya, lebih banyak ikhtiarnya. Orang yang ikhtiarnya lebih, pasti Allah kasih lebih.